Bismillahirrahmanirrahim. Tambahkan kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh dagingnya tuh empuk banget kayak gini tuh. Tapi masih berserat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat semur daging sapi. Ini bikinnya gampang tapi rasanya enak. Di sini aku punya 1 kilo daging sapi yang sudah aku potong kecil-kecil ya. Aku potong kecil-kecil itu supaya cepat empuk. Tuh, aku potongnya segini-gini aja. Aku potong-potong segini. Ini udah aku cuci bersih. Kemudian ini kita rebus dahulu. Siapkan air sekitar 1,5 liter. Aku akan rebus dulu dagingnya sekitar 30-35 menit atau sampai empuk. Kalau misalkan punya presto bisa di presto terlebih dahulu ya. Karena aku motongnya kecil-kecil jadi ini nanti lebih cepat empuk. Ini kita gunakan api sedang aja. Dagingnya empuk. Ini kita siapkan dulu bumbunya. Di sini aku siapkan 3 lembar daun salam, sekitar 1 ruas jahe, 2 ruas lengkuas, 9 butir bawang merah, gula merah secukupnya, segini aja, nanti kalau kurang bisa ditambah. Kemudian aku pakai 1 batang serai, 8 siung bawang putih, tomat segini aja, kemudian 5 butir kemiri, 4 cabai merah, nanti aku pakai sekitar 1 sendok teh lada bubuk, kecap manis secukupnya, dan 200 ml santan kental. Seperti ini ya santannya. Nggak terlalu kental, nggak terlalu encer, sedang aja. Dan sekitar 1 sendok teh kaldu bubuk atau secukupnya. Ini bumbunya aku akan haluskan menggunakan penghalus bumbu ya, biar cepat. Kita masukkan bawang merahnya, bisa menggunakan ulekan. Bawang putihnya, kita masukkan kemirinya. Kemudian aku juga akan masukkan tomatnya. Dan untuk daun salamnya, jahe, lengkuas, serai ini kita geprek, gulanya kita masukkan belakangan. Aku akan tambahkan sedikit air supaya lebih mudah ngalusinya. Kemudian kita haluskan. Ini kita haluskan sampai halus. Setelah halus, ini siap kita gunakan. Hasilnya seperti ini. Setelah airnya hampir asat dan dagingnya ini udah empuk, ini kita matikan apinya. Kaldunya ini nggak perlu dibuang ya, nanti kita bisa buat ngerebus lagi. Kita matikan. Kita tumis dulu bumbu yang sudah kita haluskan. Kita tambahkan dulu bumbu yang kita haluskan ini. Kita biarkan sampai agak kering. Baru ditambahkan minyak. Kita keringkan dulu airnya sampai asat. Setelah airnya agak asat seperti ini, kita tambahkan minyak secukupnya, sekitar 3 sendok makan. Kita tumis sampai bumbunya matang. Tambahkan salam, serai, jahe, lengkuas yang sudah dimematkan, dan gula merah. Kita tumis sampai kecium bau enak dari bumbunya ini. Setelah bumbunya ini matang, kita kecilkan dulu apinya. Masukkan daging sapi yang sudah direbus beserta kaldunya. Ini kita rebus lagi sampai lebih empuk lagi ya. Sampai airnya ini agak asam. Di sini aku akan tambahkan bumbu lainnya. Tambahkan sekitar 1/2 sampai 1 sendok teh lada atau secukupnya. Kemudian kecap manis sekitar 3 sampai 4 sendok makan atau secukupnya. Gunakan api sedang. Kita masak sampai agak mengental dahulu, baru ditambahkan santan. Tambahkan 1 sendok teh kaldu daging sapi.
kaldu bubuk yang rasa daging sapi ya. Biarkan sampai agak asam dahulu. 1/4 sendok teh garam. Setelah agak asam airnya ini, kita tambahkan santan. Kemudian kita rebus lagi sampai mengental. Ini sudah hampir asap ya, santannya juga udah agak mengental. Kita cicipin sedikit, kurang apa bisa kita tambahkan pas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kurang garam sedikit ya, ini aku tambahkan sedikit garam. Setelah aku tambahkan sedikit garam dan aku cobain lagi, rasanya udah agak enak. Kita tunggu sampai kuahnya ini agak mengental. Setelah mengental seperti ini dan juga matang, rasanya juga udah enak, kita matikan apinya, siap kita sajikan. Aku masih suka banyak kuah-kuahnya kayak gitu karena enak banget dimakan bareng nasi. Kita sajikan bersama kuah-kuahnya ini. Ini kita taburin dengan bawang goreng di atasnya supaya lebih enak. Udah siap disajikan bersama nasi hangat. Bikinnya tuh super gampang, rasanya enak, bisa dicobain di rumah. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini aku akan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tambahkan kuahnya. Taburin bawang goreng di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh dagingnya tuh empuk banget kayak gini tuh, ngeprul pokoknya, tapi masih berserat. Tuh seperti ini. Ini anak-anak suka karena rasanya juga enak, dagingnya juga empuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Habis makannya, selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ini wajib banget dicobain di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat masakan gulai kikil. Di sini aku punya 1 kg kikil sapi yang sudah direbus sampai empuk seperti ini ya. Dan juga dipotong seperti ini dan udah dicuci bersih. Kita sisihkan dahulu. Untuk bumbunya nanti saya gunakan 3 sendok makan asam jawa seperti ini. Kita ambil airnya aja. Ini asam jawa yang aku rendam dengan air panas. Aku pakai sekitar 1 sendok makan penuh asam jawanya. Nanti kita ambil airnya sekitar 3 sendok makan. Nanti aku pakai 600 ml santan encer, nggak terlalu kental. Kemudian aku pakai 400 ml santan kental. Untuk bumbunya nanti aku gunakan 4 lembar daun salam, 5 lembar daun jeruk, lengkuas, jahe sekitar 2 ruas ya, kemudian serai 2 batang. Ini kita memarkan aja. Dan bumbu yang kita haluskan, saya pakai 4 butir kemiri, 7 siung bawang putih, 15 butir bawang merah, ukurannya segini aja, kunyit segini aja, 1 sendok teh ketumbar, 2 cabai merah keriting, 3 cabai merah besar. Kalau misalkan suka pedas, bisa ditambahkan sekitar 5-7 butir cabai rawit. Kita haluskan terlebih dahulu bumbunya ini.
Tambahkan minyak sedikit aja. Kemudian kita haluskan. Ini setelah halus sudah siap kita gunakan. Hasilnya tuh seperti ini. Ini kita memarkan jahenya, memarkan lengkuasnya seperti ini aja. Sudah siap kita gunakan. Ini kita panaskan wajan. Kita tambahkan sedikit minyak. Karena bumbunya tadi kita udah haluskan dengan minyak, jadi tambahkan sedikit aja ya. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kita tumis sampai matang. Di sini kita tambahkan sekalian daun salam, daun jeruk, serai, jahe, lengkuas. Tumis sampai matang atau tercium bau enak. Setelah matang bumbunya ini kita bisa tambahkan santan encernya yang 600 ml ya. Tambahkan sekitar 3 sendok makan asam jawa, airnya aja. Kita masukkan kikilnya supaya bumbunya lebih menyerap. Kita rebus sampai santannya ini asap. Ini sekali kita balik ya. Airnya juga, santannya udah agak asat. Karena kikilnya ini udah direbus sebelumnya, jadi udah empuk. Kita masukkan di sini sekalian santan kentalnya. Kemudian kita rebus lagi sampai agak asat. Kita aduk dahulu santan kentalnya. Ini kita rebus, santannya pecah nggak apa-apa ya, karena kita bikin itu agak mengental. Aku menggunakan kelapa setengah butir dari kelapa ukuran sedang. Perasan yang pertama aku buat santan kental, dan perasan yang kedua sampai ketiga yang 600 ml aku bikin santan encer. Bisa juga menggunakan santan kara atau santan instan. Kita rebus lagi sampai matang. Di sini kita tambahkan sekalian bumbu lainnya. Kemudian 2 sendok teh garam atau secukupnya, garamnya ini sesuaikan selera ya. Cicimin dulu, kalau kurang bisa ditambah. 1,5 sendok teh gula, 2 sendok teh kaldu jamur, bisa pakai kaldu bubuk rasa sapi atau bisa juga menggunakan penyedap. Kita masak sampai mengental dan agak asat. Tapi kalau misalkan suka lebih berkuah, seperti ini aja udah cukup ya. Bisa diangkat dan disajikan. Tapi kalau suka lebih kental, kita tunggu sebentar lagi sampai airnya ini benar-benar agak menyusut. Ini kita cicipin setelah agak menyusut ya. Kita cicipin dan kita tambahkan apa yang dirasa kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah dirasa cukup, matikan apinya. Siap kita sajikan.
Seperti ini hasil akhirnya, ini udah siap disajikan. Bikinnya tuh gampang, rasanya enak, bisa dicobain di rumah. Gulai kikil sapi, selamat coba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, ini akan coba makan. Pasti enak banget ya. Tuh, sama kuah-kuahnya kita tambahkan. Sama kikilnya. Aku gunakan sendok ya. Ini empuk banget nih, aku potong pakai sendok aja tuh langsung copot kayak gini, pokoknya ini empuk banget tuh, copot kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran enak banget, ini wajib dicobain di rumah. Aku akan habisin makannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku bikin masakan daging. Ini bikinnya gampang banget, tapi rasanya beneran enak, bisa cobain di rumah ya. Di sini aku punya 700 gram daging sapi yang sudah dipotong besar-besar seperti ini. Motongnya sesuaikan selera aja. Dan sudah dicuci bersih. Kemudian nanti aku akan tambahkan 5 butir telur rebus yang sudah saya kupas. Untuk bumbunya saya gunakan 3 butir kemiri. Aku menggunakan nanas segini aja, ini untuk mengempukkan ya, supaya dagingnya cepat empuk dan cepat matang. 2 batang serai, 2 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 5 cabai rawit, 3 cabai merah besar. Kalau misalkan suka pedas bisa ditambah cabai rawitnya. 4 lembar daun jeruk, 3 siung bawang putih, 6 butir bawang merah, kaldu sapi setengah sendok teh, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula. Ini kalau kurang bisa ditambah, nanti kita cicipin dahulu. Ini kita serut dulu nanasnya. Kalau nggak mau diserut bisa dicincang halus. Diserut juga lebih enak. Aku campurkan sekalian ke dalam daging sapinya sini. Tapi kalau nggak suka empuk banget, bisa direbus gitu aja sampai seempuknya ya. Karena aku pengen lebih cepat, jadi aku gunakan nanas untuk membuatnya lebih empuk. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Kemudian kita aduk rata ke dalam dagingnya ini. Dan kita biarkan selama kurang lebih 15 menit. Aku pilih daging sapinya itu yang ada minyak-minyaknya kayak gitu ya, karena rasanya itu lebih enak dan serat-seratnya itu lebih berasa. Aku campur rata seperti ini. Sudah siap kita gunakan. Kita sisihkan dahulu, kita biarkan selama 15 menit supaya lebih menyerap. Kemudian di sini kita haluskan bahan lainnya, kecuali serai dan juga daun jeruk ya. Kita masukkan di sini tuh bawang putih. Kita potong-potong supaya cepat halus. Bawang merahnya juga. Ini bisa diulek. Kita masukkan kunyitnya. Kemudian jahe, di luar lagi hujan ya, jadi suaranya masuk. Kemudian kemiri, cabenya, cabai rawit pakai 5 aja, kalau misalkan kurang pedas bisa ditambah. Tambahkan minyak supaya lebih cepat halus. Aku pakai sekitar 3-5 sendok makan aja. Kemudian ini kita haluskan ya. Ini setelah halus, udah siap kita gunakan. Ini setelah 10-15 menit, ini bisa kita cuci ulang sampai bersih, atau langsung kita gunakan juga bisa ya, karena nanasnya ini dimasak juga enak.
Panaskan sedikit minyak aja, karena bumbunya tadi kita udah gunakan minyak ya, ngalusinnya. Gunakan api kecil dulu. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan. Kita tumis sampai matang. Di sini kita tambahkan coklatnya, daun jeruk. Setelahnya harus kita geprek atau dimematkan. Tumis sampai bumbunya ini tercium bau enak. Setelah kira-kira bumbunya tercium bau enak dan matang, kita masukkan telurnya. Masukkan daging sapinya. Kita aduk dengan bumbu sampai tercampur rata. Ini pokoknya kalau menggunakan nanas itu kita masaknya nggak perlu lama ya, bisa irit gas. Gunakan api sedang aja. Aduk sampai benar-benar tercampur semuanya. Tunggu sampai bumbunya ini agak menyerap ke dalam daging. Kita tambahkan 300 ml air panas. Atau secukupnya airnya ini ya, kalau kurang bisa ditambah. Kita masak sampai airnya ini asat dan bumbunya menyerap ke dalam dagingnya. Kita tambahkan sekalian di sini garam, gula, dan kaldu bubuk rasa sapi. Karena kita udah tambahkan nanas, jadi ini masak daging sapinya nggak perlu lama. Ini kita bisa tutup dan biarkan sampai asat dan mengental. Ini aku tambahkan 2 lembar daun salam. Ini sesekali kita balik. Udah matang ya, aromanya itu juga udah enak. Kita bisa cicipin, kemudian kurang apa ini kita bisa tambahkan. Ini daging sapinya udah empuk. Pokoknya bikinnya gampang banget dan rasanya enak. Tak perlu santan. Kita bisa cicipin, kurang apa kita bisa tambahkan pas ini ya. Aromanya itu udah keluar, enak banget. Kalau misalkan suka kuahnya ini, kita udah bisa matikan apinya, kemudian kita sajikan. Tapi kalau pengen lebih kental lagi, kita tunggu sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah dirasa enak, ini udah siap kita sajikan. Bikinnya gampang, rasanya enak, bisa cobain di rumah. Seperti ini hasil akhirnya, udah siap disajikan. Bikinnya gampang, rasanya enak, cepat empuk, dan juga irit gas. Bisa cobain di rumah, anak-anak suka. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Ini aku akan suapin anakku makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikutin kuahnya ini ya. Baca doa dulu, Dek.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh seperti ini dagingnya. Tetap berserat tapi sudah empuk ya. Seperti ini. Enak Adek? Enak. Aku akan suapin anakku sampai habis. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih.